Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat moderasi, berjumpa kembali dalam tayangan podcast Warta Moderasi Kemenak Sultra bersama saya Waode Asnani. Dan saat ini telah hadir Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Bapak Dr. Abdullah MAG. Iya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Iya, gimana warahmatullahi. kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, super baik. Iya. Selamat datang di Sulawesi Tenggara, Pak, dan selamat berkunjung di Geraha Moderasi Kemenak Sultra. Terima kasih atas keberkahan hatimu semua. Baik. Baik, Pak, ini berbicara tentang kunjungan ini, Pak. Maksud kunjungannya barangkali bisa dijelaskan sedikit terkait moderasi beragama dan kerukunan umat beragama ini. Oke, terima Iya. kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Salam kebajikan, salam Pancasila. Kami hadir di Sulawesi Tenggara ini adalah rombongan dari Fakultas Ushuluddin Filsafat UIN Alauddin Makassar. Yang kami bawa itu adalah mahasiswa program studi agama-agama. Iya. Dalam rangka mengimplementasikan nota kesepahaman kerjasama antara kedua fakultas, Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah YAIN Kendari, yakni kuliah bersama tentang membangun moderasi beragama. Tema yang diangkat dalam perkuliahan tersebut adalah klinik moderasi beragama pada kalangan mahasiswa. Dan alhamdulillah Dekan Fakultas Adab dan Dakwah YAIN Kendari mempercayakan saya untuk menyampaikan materi dengan Wadek 3 Ushuluddin Adab dan Dakwah YAIN Kendari. Tema yang saya sampaikan adalah indahnya hidup bermoderasi. Banyak Tuhan, banyak agama, satu Tuhan. Dan program mahasiswa kami adalah kuliah kerja lapangan. Iya. Mengunjungi beberapa tempat ibadah, kelenteng, wihara, kemudian gereja, dan pura, dan masjid. Setelah itu, kehadiran mahasiswa kami ingin belajar tentang bagaimana pengamalan hidup moderasi beragama di Kota Kendari, ke Sulawesi Tenggara. Iya. Saya lihat luar biasa bagaimana kehidupan mereka di sini, hidup damai dalam bersama dan bersesama. Itulah sebenarnya misi utama Islam sebagai agama, rahmatan lil alamin, rahmatan linnas, menjadi rahmat bagi orang dan rahmat bagi alam beserta isinya. Ya, baik. Kemudian Pak, barangkali apa yang melatar belakangi sehingga UIN Alauddin Makassar ini memilih Sulawesi Tenggara, Kota Kendari sebagai lokasi KKL ini, Pak? Kami tahu meskipun secara historis, Iya. YAIN Kendari itu adalah filial daripada UIN Alauddin Makassar. Tapi karena ada yang seksi yang kami lirik di Sulawesi Tenggara ini adalah bagaimana kerukunan kehidupan antara umat beragama terjalin, tersusun rapi. Ada kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang kami lakukan di fakultas kami di Ushuluddin dan Filsafat di Makassar. Ya. Kami di sana belajar bagaimana saling menghargai secara internal keislaman. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Wahdah, ada HMI, ada Jamaat Tabligh, ada Salafi, dan seterusnya. Kami itu terbiasa dengan hidup berbeda. Begitu pula kami biasa kerjasama dengan Ahmadiyah, dengan Syiah, dengan
teman-teman yang dari Kristen, Protestan, Katolik, bahkan kami kerjasama dengan lintas negara. Bagaimana membangun kehidupan toleransi antar umat beragama. Ternyata yang kami baca di buku itulah yang sebenarnya ada di Sulawesi Tenggara. Kenapa? Pertama, secara spiritual itu panggilan ilahi. Kami merindukan di mana sebenarnya wilayah yang ada di Indonesia yang sangat seksi, yang senantiasa menunjukkan bagaimana hidup damai, hidup saling menebar senyum, hidup saling menebar cinta. Ternyata cinta yang bertebaran selama ini sudah menjemput kami di Sulawesi Tenggara. Karena itu kami tidak menemukan di Sulawesi Tenggara ini ada saling gesek antara satu kelompok dengan yang lain, saling membenci, apalagi saling bermusuhan. Ternyata setelah disampaikan oleh anggota atau pengurus daripada Forum Kerukunan Antarumat Beragama, di sini adalah contoh kehidupan umat beragama yang secara persentasi sampai 73%. Dia melebihi daripada tingkat toleransi kehidupan umat beragama secara nasional. Itu yang membuat, yang melatar belakangi kami datang sini. Iya, baik, terima kasih Pak. Kemudian tadi nih Pak, setelah melihat-lihat Geraha Moderasi Kemenak Sultra ini, bagaimana pendapatnya? Barangkali bisa sedikit testimoni Pak tentang Geraha Moderasi Kemenak Sultra ini. Geraha Moderasi umat beragama di Kanwil Kemenak Sulawesi Tenggara. Maaf, saya sejak tahun 2004 sudah bergabung di Forum Antarumat Beragama. Dan sampai sekarang biasa saya diundang di FKUB Sulawesi Selatan. Mohon maaf, di sana kalau tidak salah sekretariat atau kantornya itu masih sewaan. Saya kaget masuk di sini. Mengingatkan saya ketika saya di Filipina pertemuan 45 negara, 16 agama. Disitulah sebenarnya contoh atau gambaran kehidupan moderasi beragama ternyata ada di sini. Ya, saya lihat tadi ada salam 3B. Satu, bersama, bersatu, bersaudara. Ini juga mengingatkan bahwa ketika saya ada pertemuan perdamaian agama, perdamaian dunia di Korea Selatan, lebih kurang 127 negara, ada memang di situ kantor yang melambangkan tentang bagaimana membangun hidup yang harmonis. Ternyata ada di sini. Jadi mungkin karena saya agak miskin informasi, dari beberapa provinsi yang saya baca di YouTube dan seterusnya, yang menjadi contoh adalah Sulawesi Tenggara. Selama ini hanya dalam bentuk teori, berbagai macam pajangan-pajangan. Ternyata di sini ada rumah moderasi beragama. Geraha itu apa ya? Semacam rumah moderasi. Rumah moderasi berarti dia lebih universal. Iya, dia rumah tempat itu, berhimpun. Ya, rumah itu hanya satu keluarga terdiri dari ayah, istri, anak. Tapi geraha ini adalah semua manusia yang ada, induknya adalah one God, one love, one hair. Satu Tuhan, satu cinta, satu hati. Kira-kira begitu ya. Iya, baik. Barangkali sedikit pesan-pesan moderasi nih Pak bagi sahabat moderasi yang ada di Sulawesi Tenggara. Pesan moderasi beragama yang pertama, sifat eksklusivitas agama perlu, tetapi secara teologis. Dan kita harus memiliki pemahaman inklusivitas. Apa itu? Keterbukaan. Saya percaya bahwa inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang benar adalah agama Islam untuk diriku secara teologi, karena tanggung jawab kepada Tuhan. Begitu pula teman-teman dari Nasrani, khususnya Katolik misalnya, dia percaya extra ecclesia nulla salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Yang ada hanyalah Nasrani. Tetapi setelah Vatikan kedua, Konsili Vatikan kedua, mereka mengatakan extra nulla salus. Di luar gereja ada keselamatan. Kita juga. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billahi wal yaumil akhir dan seterusnya. Sesungguhnya orang beriman, orang Nasrani,
orang Yahudi, orang Majusi. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhirat, dan dia memiliki amal yang banyak, tidak ada keraguannya. Karena itu sifat keterbukaan, saya percaya bahwa agamaku yang paling benar, tetapi saya tidak menutup kemungkinan di seberang sana memiliki keyakinan bahwa dia yang paling benar. Yang kita mau cari ini kan surga. Surga dalam perspektif moderasi beragama, satu, tetapi banyak perspektif. Boleh jadi, menurut saya masuk surga VIP. Di sana, blok A, blok B, C, dan seterusnya. Atau mereka mengatakan, saya yang menempati surga VIP, adalah blok A dan blok B. Karena itu, kita melihat agama lain bukan sebagai musuh, tetapi agama lain adalah bagian dari diriku. Melihat budaya lain bukan berbeda denganku, tetapi itu hanya berbeda secara lahiriah saja. Karena setiap kekuranganmu ada kelebihanku, setiap kekuranganku ada kelebihan. Izinkanlah dirimu memberikan kelebihan untuk menyempurnakan kekuranganku. Sudahkah kiranya aku memberikan kelebihanku dalam rangka menyempurnakan kekuranganmu? Itulah sebenarnya pesan moderasi beragama. Yang intinya adalah one heart, satu hati, one love, satu cinta, dan one God, satu Tuhan. Iya, baik. Terima kasih, menarik sekali Pak perbincangan kita kali ini. Dan sebelum saya mengakhiri ini Pak, saya ingin sedikit memperkenalkan gerakan di Kemenak Sultra ini, yakni gerakan Kemenak Sultra Bersahabat. Bersih, religius, santun, harmonis, berbasis teknologi, dalam tagline 3B, bersama, bersatu, bersaudara. Ya, bersama kita bisa, bersatu kita kuat, bersaudara kita rukun. Iya, baik. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Ya, sahabat moderasi, demikian bincang-bincang kita kali ini. Sampai berjumpa kembali dalam tayangan podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 3D. Salam 3D. Ya.